Belgia. Belgium ya. Saya lebih ke Jerman. Tahun ini kayaknya sih prediksi saya Prancis. Jerman dong. Pelatihnya itu loh yang bikin mantap lah. Phil Foden. Kalau favorit sih Cristiano Ronaldo, tapi kalau di Belgium saya lihat Kevin De Bruyne. Dari awal saya lebih ke Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sih ya sebagai CR7 tetap. Menyedihkan, simpati. Eriksen tetap semangat aja untuk menjalani penyembuhannya. Latihan sebelum pertandingan sebenarnya. Jadi kayak mungkin apa yang harus mereka lakukan sih sebenarnya sudah harus dilakukan itu, kayak pemanasan apa biasa gitu udah ini. sayang banget dia tiba-tiba kolaps di lapangan gitu kan. Akhirnya Denmark harus kalah dari Finlandia. Semua itu musibah ya. Semua bisa terjadi, apalagi sekarang update terakhir Kido meninggal juga kan karena habis latihan. Ya itu semua terserah yang di atas kalau menurut saya Mas. Gue bilang apa? Jerman. Tadi ada 2 orang yang bilang Jerman, Pak. Kenapa? Kostum gue Jerman banget. Selain karena kostum? Guten Morgen. Di bagian ini kita bahas soal Eriksen. Dr. Grace, apa yang terjadi kalau dari analisa Anda? Yang terjadi ya pasti ini ya cardiac arrest ya atau henti jantung mendadak. Jadi ada 2 nih biasanya penyebab secara umum. Jadi banyak sebenarnya penyebabnya, tapi kita bagi ke dalam 2 grup yang 2 grup besar. Jadi semuanya itu masuk ke 2 grup golongan ini. Jadi secara memang misalnya ada sumbatan atau misalnya terjadi karena faktor elektrik. Jadi elektrik di jantung itu mengalami gangguan. Nah biasanya faktor elektrik tuh, maaf saya agak bodoh. Iya. Gimana Jadi di jantung tuh biar bisa mompa ada listriknya gitu. Gangguan irama jantung. Kalau sering didengar ya gitu ya. Jadi gangguan ada listriknya supaya jantung bisa memompa. Nah itu biasa ada gangguan di situnya. Itu yang biasa kita lihat di EKG itu listrik itu yang kita lihat di EKG. Nah, kemudian biasanya yang terjadi pada atlet itu gangguan listrik jantung tadi, itu biasanya usianya masih muda atau kadang juga bisa juga karena kelainan bawaan yang tidak diketahui. Gitu. Ini sama Marquis Kido kasusnya sama? Saya belum lihat datanya ya. Saya belum baca yang mengenai Marquis Kido, tapi kemungkinan sama. Intinya sih bisa kemungkinannya ada 2 sebab itu. Kalau misalnya memang sebelumnya ada faktor kolesterol atau ada faktor sumbatan, itu masalah yang satunya. Tapi keduanya pun menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Oh, Dok, kejadian kayak gini tuh seberapa sering sih terjadi di lapangan sepak bola? Kalau dari data kan bermacam-macam nih masing-masing negara. Saya belum terima yang data dari Indonesia sendiri, cuman biasanya tuh dari 0,4 sampai 2,3 per 100.000 per tahun gitu kejadiannya. Untuk atlet ya, Jadi bukan yang. Tapi kan beberapa pemain sepak bola kita juga pernah kejadian Ricky Yacobi misalkan hal yang sama kan. Maksudnya kan orang awam pasti ngeliat ini, dia kan rajin olahraga, dia kan latihannya juga keras dengan ritme yang pasti sudah sering dilakukan. Kok bisa orang awam pasti nanya kayak gitu? Ya, jadi memang kalau olahraga itu kita juga bisa melihat misalnya pada faktor atlet ya, apakah terjadi penebalan dinding jantung, kemudian yang menyebabkan gangguan irama jantung tersebut. Atau mungkin memang ada kelainan bawaan, makanya pada setiap orang mau berolahraga, terutama atlet nih, faktor preventifnya adalah kita akan lihat dulu nih riwayatnya. Apakah punya keluarga, ayah, ibu, saudara dekat yang misalnya punya kelainan jantung, atau misalnya ada keluarga terdekat yang meninggal di usia muda karena jantung, itu juga mesti dilihat. Kemudian kita mau lihat nih fitness to sportnya bagaimana gitu. Terutama pada atlet, untuk lebih detail lagi biasa kita akan juga konsulkan ke dokter jantung untuk melihat sampai detail di ekokardiografi gitu. Jadi nggak cuma EKG-nya aja, jadi lebih dalam lagi kita akan lihat supaya jangan miss. Jadi kita periksa otomatis karena mungkin saja kelainan itu bisa diinduce karena pada saat latihan atau pada saat yang kita nggak bisa sangka karena dia nggak kelihatan tuh, nggak bergejala gitu. Karena kalau saya baca di Google, Eriksen ini kan pemain sepak bola asal Denmark. Kalau ngelihat historinya kan sebetulnya dia pemain yang cukup berprestasi, pemain termuda pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan dan lain-lain. Nah, maksud saya biasanya apa yang pemicunya deh?
Iya, kalau misalnya sama atlet biasanya yang paling sering itu tadi gangguan elektrik jantung tadi gitu, yang menyebabkan cardiac arrest itu gitu. Jadi bukan karena masalah lifestyle-nya misalnya nggak bagus gitu kan. Jadi memang masalah elektrik. Nah masalah elektrik itu kita mesti lihat lagi nih, selain tadi kan kita bagi dua grup tadi ya, ada sumbatan atau masalah elektrik. Nah kalau masalah elektrik ini banyak lagi nih terjadinya kenapa, pemicunya apa, atau jangan-jangan memang ada kelainan atau apa gitu. Jadi kita belum bisa berasumsi, tapi paling nggak secara umum itu dibagi jadi dua itu. Pertolongan pertamanya apa tuh, Dok? Kan kemarin katanya ada tuh dimasukin jari gitu katanya. Ya, bener ya. tuh. Jadi memang jadi nanti ini dimasukin jari ini kita mesti tahu dulu nih fungsinya. Nanti jangan ada kejadian gitu main masukin jari aja gitu ya. Jadi tujuannya masukin jari ke mulut itu sebenarnya untuk airway. Jadi kita ada ABC, kita mau lihat airway, breathing, kemudian circulation gitu ya. Kalau masukin jari itu adalah bentuk dari untuk melihat airway-nya apakah ada sumbatan, atau misalnya pada orang tidak sadar biasanya lidahnya menempel ke atas atau takutnya tertelan ke belakang yang akhirnya menyumbat jalan nafas gitu. Jadi itu yang mau di-clearin dulu sama kaptennya ya. Jadi mau di-clearin dulu, kemudian pada saat nadi sudah tidak teraba langsung dilakukan RJP atau kita bilangnya CPR ya. Jadi pijatan jantung gitu secepat. Nah itu memang paling sangat bermanfaat bagi orang yang terkena di lapangan dan harus dikerjakan secepat-cepatnya. Jadi jangan, kalau bisa memang timnya yang membantu timnya. Kadang kan medis kan harus lari dari pinggir lapangan ya, kita nggak pernah tahu kejadiannya ada di mana. Karena ada golden time itu ya, Dok ya, yang 3 menit gitu. Betul. Meskipun biasanya kalau udah di sepak bola itu paling bagus sistem medisnya sebenarnya biasa secara profesional, selain timnya masing-masing punya dokter. Nah di lapangan tuh juga biasanya sudah ada dokter yang menjaga juga, tim medis yang menjaga juga. Tapi juga diharapkan tadi karena kejadiannya cukup tinggi ya, henti jantung tadi, jadi tim-timnya itu teman-teman pemainnya juga harus bisa. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang secara awam orang harus bisa tuh, namanya bantuan hidup dasar ya. Jadi harus memompa resusitasi jantung paru, kita bilangnya RJP. Iya, ya, karena saya baca juga di sepak bola Eropa ini belajar dari kasus salah satu pemain Ajax kalau nggak salah yang hilang golden periodnya itu. Oke, Pange, kalau dari kasus Eriksen ini, lu ngelihatnya gimana? Kan ada cerita-cerita juga yang akhirnya bikin netizen cukup ramai di media sosial. Lu memperhatikan yang mana? Jadi memang bukan untuk pertama kalinya ya dalam sebuah perhelatan akbar, baik di liga atau kompetisi internasional, ada pemain yang cardiac arrest di lapangan. Dulu ada pemain Kamerun, Marc Vivien Foe, itu meninggal dunia, cardiac arrest juga di lapangan. Ada pemain Liga Inggris namanya Fabrice Muamba. Muamba, dia 78 menit jantungnya berhenti berdetak sebelum akhirnya diselamatkan. Cuman akhirnya selamat dan hidup sampai sekarang, gitu. Nah, lo juga kalau misal inget ya, dulu itu ada kiper beberapa tahun lalu, kiper Indonesia, kiper Persela Lamongan, Khairul Huda, itu juga meninggal dunia benturan di lapangan, lalu terlambat untuk ditolong gitu. Jadi memang yang tadi dikatakan oleh Dr. Chris itu betul ya, bahwa pertolongan pertama itu sangat-sangat vital gitu. Kalau dilihat pada waktu kemarin pas Denmark itu main, momen dari Eriksen jatuh sampai pemain dan wasit memanggil medik masuk ke dalam lapangan itu hanya mungkin 3-4 detik gitu. Nah itu kalau sampai telat dikit aja itu pasti kan akan sangat-sangat fatal. Dan ini juga kalau dilihat kita juga bisa lihat bagaimana pemain Denmark itu bikin barikade kan, biar untuk menghalangi, untuk memberikan privacy gitu. Itu juga kapten timnas Denmark itu Simon Kjær itu juga dapat banyak respect ya, karena dia juga langsung sangat-sangat cepat tanggap, dan dia tuh yang sebenarnya ngasih CPR pertama kali kepada Eriksen. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya mengingatkan lagi kepada kita fans sepak bola bahwa gimana pun mungkin sepak bola itu jadi terasa nggak ada apa-apanya dibanding namanya manusia sih. Gitu. Sedap. Mas Ansari, kalau memperhatikan, jangan dulu soal kalau di Indonesia gimana, apakah lengkap instrumennya seperti yang tadi Dr. Grace bilang, ada fisioterapinya, ada dokternya, dan lain-lain. Dari kejadian Eriksen, catatan dirimu apa? Saya melihat lawannya sih, lebih ke lawannya yang begitu ketika pertandingan dilanjutkan kembali, itu ada satu momen yang luar biasa, yaitu striker dari Finlandia yang mencetak gol, Jolpohjan Palo, itu gol pertamanya di major turnamen, tapi dia tidak melakukan selebrasi. Makanya
Itu yang menjadi catatan dari netizen karena karena tanggapan dari dia yang tidak melakukan selebrasi. Kemudian pertandingan selanjutnya, pertandingan antara Belgia dengan lawannya itu Lukaku mencetak gol, kemudian Lukaku melakukan selebrasi untuk mempersembahkan golnya tersebut untuk Eriksen. Nah, ada juga mantan rekan dari Eriksen di Tottenham Hotspur, itu Son Heung-min membuat tweet tentang betapa kecintaannya dia memberikan semangat kepada Eriksen untuk cepat sembuh. Itu sih yang jadi catatan. Dr. Grace, kalau tadi Pange bilang buat fansnya juga kita belajar bahwa ini bukan soal persaingan dan lain-lain tapi nyawa. Nah, kalau di Indonesia timnas kita punya ornamen lengkap gitu di pinggir lapangan, fisioterapi, kesigapan dan lain-lain. Yes, jadi memang kalau misalnya sebenarnya di semua ya, jadi memang aturannya dari FIFA gitu. Kalau misalnya dari masing-masing timnya sudah ada dokternya gitu ya, di masing-masing di benchnya. Kemudian juga di tempatnya di lapangan bolanya juga memang sudah ada tim medis dengan dokter dan para medis yang disiapkan juga alur ambulansnya nanti. Jadi alur evakuasinya juga baik dan tentunya ada alat electrical itu, ada AED yang kalau dipakai dengan baik itu sangat menolong sekali. Kemudian juga tentunya peraturan bola sendiri yang kalau misalnya secara medis kita melihat pemain jatuh tiba-tiba tanpa ada tabrakan atau tanpa terkena apapun itu, maka secara medis kita boleh masuk. Jadi nggak perlu dipanggil. Biasanya kita udah kita udah langsung masuk karena tadi yang ditakutkan misalnya cardiac arrest atau kemudian misalnya ada masalah-masalah concussion dan sebagainya, misalnya efek dari benturan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kita anggap itu adalah masalah yang mengancam nyawa. Jadi kalau tanpa benturan tiba-tiba ada atlet jatuh tidak sadarkan diri, maka itu sebenarnya medis sudah bisa masuk. Jadi itu bentuk dari kesigapan yang harus selalu lihat. Makanya dokternya kan harus selalu ngeliatin nih pemain-pemainnya gimana nih gitu. Karena nggak hanya justru kita kalau di lapangan itu dokternya bukan sibuk ngeliatin bolanya arahnya kemana gitu. Bukan main, kita ngeliatin yang lagi standby gitu, pemain-pemain yang lagi standby jadinya tiba-tiba jatuh atau apa, kita langsung masuk. Diskusi ini juga kan akhirnya di beberapa tempat diobrolin. Kalau di Eropa gara-gara kasus Muamba tadi jadi membuka bahwa anak-anak diajarin gimana caranya menangani hal-hal semacam itu, CPR dan lain-lain kan harusnya ya. Nah, iya. Tapi sebentar deh, aku punya pertanyaan dari tadi mau aku tanya sama Dr. Grace. Itu sebelum pemain sepak bola terjun ke lapangan mereka otomatis harus medical check up dulu kan ya dok ya? Harus, jadi memang ada form-form yang harus diisi baik secara anamnesa atau secara kuesioner ya, diisi oleh pemainnya, riwayat-riwayatnya segala macam, kemudian dilakukan seperti biasa ada laboratoriumnya, ada pemeriksaan lab, kemudian juga ada pemeriksaan jantung, EKG-nya, kemudian juga biasanya kita juga pasti tes dengan VO2 max-nya bagaimana, jadi secara sistematis tuh juga udah dilihat gitu. Oke, kita akan bahas kekuatan tim. Ini permintaan dari produser kata netizen. Oh gitu. Kita akan bahas juga soal top scorer dan lebih teknis tentang sepak bola. Nanti Dika yang akan mandu. Tetap bersama kami.